Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau punya rencana yang terbaik bagi hidup kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau mungkin masih belum menjawab doa kami, karena Engkau sedang mempersiapkan yang lebih baik, yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berbicara secara bebas Bapa. Urapi hamba-Mu secara khusus. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan pengurapan ilahi bersama dengan hamba-Mu. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman Allah yang harus hamba sampaikan kepada jemaat-Mu. Urapi jemaat GBI Raja Damai yang pagi hari ini berada bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Persiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami untuk buka bagi firman Allah. Terima kasih Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sidang jemaat. Selamat pagi, shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sudah siap untuk dengar firman? Amin, amin. Saudara terkasih, Tuhan tahu setiap musim kehidupan kita. Pagi hari ini, ya, saya akan sampaikan kepada saudara tentang kehidupan Elia. Kita akan belajar dari kehidupan Elia, ya. Kita akan belajar buah ketaatan dari Elia. Elia itu nabi yang sederhana, tetapi Elia adalah nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Walaupun firman Allah itu mustahil, firman Allah itu tidak masuk akal, tetapi Elia tetap melakukan. Dan buah dari ketaatan itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, mari kita akan melihat ada 3 buah ketaatan yang Tuhan berikan kepada Elia. Dan ini sekaligus relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini kita tidak baik-baik saja, tapi seperti apa yang dialami Elia, itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percaya bahwa pertolongan Allah itu selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Tidak hanya di saat-saat kita diberkati, bahkan di saat-saat kita susah pun, ya, pertolongan Allah itu selalu ada untuk kita. Siap dengar firman? Amin. Ya, mari kita melihat ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kehidupan Elia. Yang pertama, Tuhan pelihara walau keadaan tidak mungkin. Tuhan pelihara walau keadaan mustahil. Ya, kita melihat dari ayat-ayat yang pertama, kita akan melihat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan untuk saudara. Firman Allah kepada Elia. Pergilah dari sini Elia. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini firman Tuhan kepada Nabi Elia. Sidang jemaat terkasih, saat itu terjadi kekeringan di mana-mana. Alkitab menulis 3 tahun 6 bulan terjadi kekeringan, tidak ada hujan
sehingga tidak ada air saat itu di tempat itu. Tidak hanya nggak ada air, kesulitan bahan makanan, ada paceklik, bahan makanan sulit, air tidak ada, kemarau panjang itu terjadi. Tapi ada firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhan mengatakan, Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit. Tinggal di situ. Tinggal di situ. Saudara, sebenarnya kalau dipikir dengan akal, ini enggak masuk akal. Kalau Elia itu pakai akalnya, enggak masuk akal. Karena apa? Karena terjadi kekeringan di mana-mana. Enggak ada sungai yang ada airnya. Karena terjadi kekeringan di mana-mana. Tapi firman Tuhan datang kepada Elia. Elia, pergilah ke sungai Kerit. Kamu minum air dari sungai itu. Aneh toh? Karena apa? Karena terjadi kekeringan di mana-mana. Elia pasti berpikir sungai Kerit pun kering. Gak ada air. Karena sungai yang jauh lebih besar juga kering saat itu. Sungai Kerit bukanlah sungai yang besar. Sungai Kerit itu sungai kecil. Tapi firman Allah mengatakan, Elia, diamlah di tepi sungai Kerit. Kamu dapat minum dari sungai itu dan aku akan siapkan makanan untukmu. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat yang kelima. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia taat. Gak masuk akal. Gak mungkin. Mustahil. Tapi karena Tuhan yang berfirman, Elia berangkat ke sungai Kerit. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, sehari 2 kali, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Dan Elia minum dari sungai itu. Luar biasa. Ternyata sungai Kerit yang kecil itu tidak kering. Ada airnya. Firman Allah mengatakan Elia minum dari sungai itu. Dari sini sidang jemaat terkasih, kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Amin. Allah tidak pernah salah. Firman-Nya tidak pernah salah. Kalau saudara taat kepada firman Allah, walaupun itu tidak mungkin, saudara akan mengalami perkara ajaib. Elia bisa minum dari sungai Kerit. Walaupun di mana-mana semua sungai kering. Tapi karena Allah yang memerintah Elia ke sungai Kerit ternyata ada air. Dan yang lebih luar biasa, saat itu kesulitan bahan makanan. Tapi Elia tetap bisa makan 1 hari 2 kali. Pagi dan petang. Karena apa? Ada burung gagak yang kirim roti. Burung gagak yang kirim daging. Dari mana? Alkitab nggak pernah ceritakan Bapak Ibu. Dari mana burung gagak itu bawa itu. Luar biasa toh. Dan yang lebih luar biasa. Sekali lagi, saya selalu ingatkan jemaat. Burung gagak itu pemakan daging. Tapi burung gagak itu bawa daging itu untuk Elia. Dan kalau sudah lihat di gambar itu. Burung gagak itu bawa daging itu pakai paruhnya. Loh kok enggak dimakan? Dia kan pemakan daging. Kok enggak dimakan daging itu? Inilah keajaiban yang Tuhan berikan untuk Elia. Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Kalau saudara percaya.
Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Apapun musim kehidupan saudara saat ini, Tuhan pelihara saudara. Tuhan tetap jaga saudara. Dengan perkara-perkara yang ajaib. Gak berhenti sampai situ Bapak Ibu. Akhirnya sungai Kerit itu kering. Kering juga akhirnya. Dan setelah sungai Kerit itu kering, datang firman kepada Elia. Firman Allah kepada Elia seperti ini. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Lanjutannya tadi. Firman Allah kepada Elia. Bersiaplah hai Elia, pergi ke Sarfat. Yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sungai Kerit kering, datang firman Allah. Hai Elia, bangun, pergi ke Sarfat. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan seorang janda untuk memelihara engkau. Dan saudara tahu toh kisah ini? Janda yang diperintah oleh Allah untuk memelihara, untuk menghidupi Elia ini bukan janda yang kaya. Janda yang miskin, bahkan sangat miskin. Sebab Alkitab menulis janda itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Enggak punya lagi yang lain. Bahkan Alkitab menceritakan janda itu mencari kayu bakar waktu bertemu dengan Elia. Mencari kayu bakar maksudnya sedikit tepung itu akan dia buat roti kecil. Dia akan makan bersama anaknya karena dia punya sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Setelah itu kata janda itu setelah dia makan roti ini bersama anaknya habis. Gak punya lagi persediaan. Mereka akan mati. Jadi jelas janda yang diperintah Tuhan untuk merawat Elia ini janda yang miskin. Apa Tuhan gak salah? Yang merawat ini janda miskin. Tapi firman Allah menceritakan kepada kita bahwa sekali lagi firman Allah itu tidak pernah salah. Ternyata setelah janda itu taat kepada perintah Allah lewat Elia. Untuk buat lebih dulu roti kecil untuk Elia. Dan menyediakan minum untuk Elia. Ternyata terjadi mujizat. Tepung yang segenggam itu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Sampai masa paceklik itu selesai. Sampai hujan turun, sampai pemulihan terjadi, baru mujizat itu berhenti. Luar biasa. Pertolongan Allah dalam kehidupan saudara itu akan terus terjadi sampai saat yang telah ditentukan oleh Allah. Sampai saudara maju. Sampai saudara diberkati dengan luar biasa. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun juga keadaan saudara saat ini, mungkin keadaan saudara tidak baik-baik saja. Saudara dalam posisi yang tidak memungkinkan. Saudara dalam posisi mustahil. Ada pergumulan yang saudara hadapi saat ini dan saudara bermustahil untuk menyelesaikan masalah itu. Saya percaya di antara saudara yang hadir ada yang perlu firman Tuhan ini. Saya tidak kenal saudara. Tapi Allah tahu saudara perlu firman ini. Ada di antara saudara yang hadir. Roh Tuhan berbicara pagi ini. Ada di antara saudara yang hadir. Memang dalam keadaan pergumulan yang sangat berat. Saudara tidak mampu untuk menyelesaikan masalah saudara.
saudara punya masalah keuangan yang nggak mungkin bisa dipecahkan. Saya percaya saudara berhitung. Saudara punya neraca kehidupan. Pemasukan dan pengeluaran saudara hitung. Dan saudara tahu pemasukan saudara tidak mampu untuk mengatasi persoalan saudara. Tapi dengar firman Tuhan. Allah tetap pelihara saudara. Walaupun keadaan mustahil. Mungkin ada di antara saudara yang sakit saat ini. Dokter mengatakan nggak mungkin bisa sembuh penyakit saudara. Saudara punya semua. Saudara diberkati dengan materi yang cukup. Saudara bisa berobat kemana-mana. Tapi dokter mengatakan penyakitmu nggak bisa sembuh. Apa yang kita punya nggak bisa untuk menyembuhkan kita. Tapi percayalah, Dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dia yang akan sembuhkan saudara. Hanya satu yang Allah minta, taat pada firman Allah. Elia taat kepada firman Allah. Maka banyak kejadian ajaib yang dia alami. Tuhan akan tolong saudara dengan kejadian yang ajaib. Kalau sudah taat kepadanya. Tuhan tetap pelihara walaupun keadaan mustahil. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua. Kita belajar dari kehidupan Elia yang kedua. Tuhan kuatkan saat keadaan putus asa. Saudara, Elia itu doanya penuh kuasa. Dia pernah bertarung dengan 450 Nabi Baal. Dan Allah memberkati Elia dengan luar biasa. Elia menang. Nabi Baal yang 450 itu akhirnya dibunuh oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel sadar bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Allahnya bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan nabi-nabi Baal itu semua dibasmi oleh bangsa Israel. Elia satu orang melawan 450. Tapi Allah tolong dengan peristiwa spiritual yang begitu luar biasa. Saudara bisa baca itu di Gunung Karmel terjadi pertarungan yang luar biasa. Luar biasa, ada mujizat besar. Tapi ternyata sidang jemaat terkasih, ini agak aneh ya, tapi itulah manusia. Sesaat setelah itu, Isabel, istri Raja Ahab, Raja Israel, itu mendengar bahwa nabi-nabinya dibunuh oleh Elia dan bangsa Israel. Marah, Isabel marah dan dia bersumpah, Elia, aku akan bunuh engkau seperti engkau membunuh nabi-nabiku. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Elia takut. Elia takut. Padahal sesaat sebelumnya Elia mengalami pertolongan Allah yang begitu luar biasa. Diancam oleh Isabel, Elia takut. Mari kita lihat. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 8. Maka takutlah Elia. Ternyata Elia takut. Lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana dan ia sendiri seorang diri masuk ke padang gurun 1 hari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Dia berkata kepada Allah, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan, coba kita lihat. Barusan dia mengalami pertolongan Allah yang luar biasa. Sekarang Elia ketakut.
ketakutan dan putus asa. Dia berkata kepada Allah, cabut aja nyawaku, aku bukan nabi yang baik. Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika Elia melihat sekitarnya, di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, saya ulangi ya, dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Sidang jemaat terkasih, Elia lari masuk padang gurun seorang diri karena takut, karena putus asa, karena putus harap. Padahal Elia baru saja mengalami pengalaman spiritual. Dia ditolong Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Tapi sekarang Elia takut dan putus asa. Itulah manusia, Bapak Ibu. Walaupun Elia itu seorang nabi, dia juga manusia. Sama seperti kita. Ya, tapi sesuatu yang luar biasa, ya, dari yang kita baca tadi, ada sesuatu yang luar biasa yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Ternyata Tuhan tidak pernah tegur Elia. Tuhan tidak pernah menyalahkan Elia. Karena Elia putus asa, Elia takut. Allah tidak pernah berkata, hei Elia, kamu itu nabi apa? Barusan loh mengalami mujizat Tuhan. Sekarang engkau ketakutan. Sekarang engkau putus asa. Enggak ada. Enggak ada perkataan demikian. Allah tidak pernah menyalahkan Elia. Bahkan Allah kirim apa? Makanan. Allah kirim air. Elia, makan itu supaya engkau kuat kembali. Allah tidak pernah menyalahkan Elia. Tapi Allah beri kekuatan kepada Elia yang lelah jasmani, lelah jiwanya, putus asa, ketakutan. Allah beri kekuatan. Sidang jemaat terkasih, kalau saat ini engkau dalam keadaan putus asa, engkau putus harap, nggak ada harapan, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti saudara. Tuhan tidak akan pernah salahkan saudara. Apapun kondisi saudara sekarang, apapun musim kehidupan yang saudara hadapi, Allah tidak pernah salahkan saudara. Allah Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada saudara yang putus asa, yang lemah, yang tidak berdaya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Tuhan hadir dalam keadaan diam. Elia akhirnya berjalan di padang gurun 40 hari 40 malam. Sampailah dia di gunung Allah, gunung Horeb. Dalam keadaan yang masih putus asa, masih takut, lemah, lelah. Masuk ke dalam goa, sembunyi di dalam goa. Jadi dari sini kita tahu Elia masih takut sama Isabel. Padahal dia sudah jauh sekali, 40 hari 40 malam berjalan. Kan jauh sekali jaraknya dari kerajaannya Ahab. Dari Isabel. Isabel ini permaisurinya Ahab.
Sudah jauh. Tapi Elia masih ketakutan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19, 11 sampai 13. Lalu firman Allah datang kepada Elia. Keluarlah, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Perhatikan Bapak Ibu, angin besar kuat lewat. Membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin datanglah gempa. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin besar, angin hebat memecahkan bukit, memecahkan batu. Kemudian gempa yang hebat. Kemudian ada api yang hebat. Terakhir ada angin semilir. Angin sepoi-sepoi basah. Angin yang tenang. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya. Mendengar angin yang semilir itu. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar. Berdiri di pintu goa. Datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia tidak tahan. Pada waktu angin semilir itu lewat. Elia tidak tahan. Karena apa? Karena dalam angin yang sepoi-sepoi basah itu. Allah ada di situ. Elia tutupi wajahnya dengan jubahnya. Dia tidak kuasa berhadapan dengan Allah. Karena Allah hadir. Sidang jemaat terkasih, firman Tuhan yang indah untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, tidak selalu Tuhan hadir dengan peristiwa yang luar biasa. Tidak selalu Tuhan hadir dalam angin besar yang memecah bukit. Tidak selalu Tuhan hadir dalam gempa besar, dalam api. Gak selalu Tuhan hadir dalam peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Tidak selalu Allah hadir dengan mujizat yang spektakuler. Walaupun itu sesuatu yang sangat menguatkan bagi kita. Tapi tidak selalu. Ya, sebagai hamba Tuhan saya selalu berharap dalam suatu kebaktian, dalam suatu ibadah, Allah hadir menjamah jemaat yang sakit disembuhkan. Ya, ada peristiwa luar biasa terjadi. Itu harapan hamba Tuhan. Harapan kita. Kita menyaksikan peristiwa-peristiwa hebat. Sekarang jarang ya KKR. Zaman tahun 80-an dulu, tahun 70-an. Itu sering ada KKR. Dan sering loh ada kesembuhan ilahi. Luar biasa Bapak Ibu. KKR itu dulu diadakan di Gelora 10 November. Di gedung Guskit, Embong Malang. Sebelum berubah bentuk. Sekarang sudah berubah bentuk. Sering ada KKR di situ. Hamba Tuhan luar negeri, hamba Tuhan dalam negeri, dan banyak mujizat terjadi. Saya pernah menyaksikan Bapak Ibu, dan saya enggak kuat. Begitu luar biasa kuasa Allah. Ya, seringkali Tuhan itu hadir dalam peristiwa yang besar. Buta, melihat, tuli, mendengar. Bahkan orang yang mati bangkit. Yesus pernah melakukan itu. Itu peristiwa yang spektakuler. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, suatu saat Tuhan juga hadir dalam kehidupan saudara, dalam mujizat yang sunyi.
dalam keadaan diam, tenang, angin sepoi-sepoi. Tuhan bisa hadir dalam kehidupan saudara. Saudara terkasih, jika saat ini saudara seorang diri, mungkin saudara menghadapi persoalan, saudara menangis sendiri, kawan-kawan kita pergi, keluarga kita meninggalkan kita. Saudara, orang yang punya salah itu biasanya ditinggalkan. Orang yang punya cacat biasanya ditinggal. Mungkin saudara sekarang ditinggal sendiri. Karena kemungkinan saudara hilaf. Saudara berbuat salah. Kawan-kawan meninggalkan kita. Keluarga meninggalkan kita. Kita tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi dengar firman Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan tetap hadir dalam hidup saudara. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu hadir. Tuhan hadir pada saat kita ada di atas. Kita diberkati, kita sedang jaya. Tuhan hadir memberkati saudara. Tapi Tuhan juga hadir pada saat saudara ada di titik nadir. Di titik terbawah kehidupan manusia. Saudara tidak berdaya. Saudara dalam keadaan lemah. Tuhan bersama dengan saudara. Luar biasa Tuhan kita. Kehadiran Tuhan itu memulihkan dan membangkitkan Elia. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 19 tadi, bagian akhir. Elia bangkit kembali, pulih kembali, pelayanan kembali. Kembali ke jalan Tuhan, kembali ke pelayanannya. Dan ada 3 tugas yang Tuhan berikan kepada Elia. Elia kembali ke jalan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara akan membangkitkan dan memulihkan saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita lakukan perjamuan kudus melalui roti dan anggur dengan penuh makna bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Dengan tubuh dan darah, dia berkorban di atas kayu salib. Berkorban untuk kita, menebus segala dosa kita, segala kutuk kita, bahkan segala penyakit kita. Mari sebelum kita lakukan Bapak Ibu, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Mari kita lakukan dengan sangat singkat sekali, kita layakkan diri kita masing-masing. Anda yang sudah siap, mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, ada kesempatan yang sangat singkat. Mari kita semua mengucap syukur buat kebaikannya. Mari bukalah hatimu, angkatlah suaramu, mengucap syukur buat kebaikannya. Dia Tuhan yang rela berkorban untuk saudara dan saya. Dia mengasihi kita, menebus kesalahan kita. Oh rapasyadalah. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang besar.